Capek banget teman-teman. Capek banget nih teman-teman. Ini baru selesai kerja ya. Tadi kerja jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi cuma 3 jam. Cuman pas banget, rame banget tamunya hari ini. Breakfast ya. Tapi untung hari ini saya dapat libur lagi ya. Ya karena saya punya side job. Jadi orang-orang yang dapat side job itu diprioritaskan untuk mendapatkan libur. Jadi libur di kapal pesiar itu breakfast tetap kerja, cuman liburnya itu lunch. Jadi habis breakfast kerja lagi dinner. Jadi itu libur di kapal pesiar ya, bukan 24 jam teman-teman. Jadi kalau nggak punya side job itu kerja breakfast, lunch, dinner ya. Jadi agak gimana ya, agak long hours buat yang nggak punya side job. Cuman yang kalau yang punya side job itu kerja malamnya itu agak telat daripada dibandingkan dengan yang nggak punya side job. Itu yang nggak punya side job kira-kira selesai kerja jam 9.30 atau jam 10. Tapi seperti saya yang punya side job itu kira-kira habis kerja itu jam 11 atau sampai jam setengah 12. Tergantung kitanya. Cepet lesenya kerja itu tergantung kitanya ya. Jadi ya hampir sama sih sebenarnya. Tapi dibayar dengan day off pas kapalnya ngepot. Pada hari ini kapal pesiarnya itu lagi ngepot di Alaska, di Ketchikan. Jadi buat kalian yang selalu nonton video saya bahwa kapal pesiar di tempat saya bekerja ini akan stay di Alaska selama 7 bulan kalau nggak salah sampai saya pulang. Jadi perjalanannya itu tetap sama ya. Home portnya itu ada di Vancouver. Jadi Vancouver kemudian 7 hari ke Alaska terus balik lagi ke Vancouver. Nah jadi teman-teman tadi saya kerja breakfast ya dari jam 7 sampai jam 10 pagi itu. Sekarang jam 10 pagi. Rencananya sih saya mau nge-gym, cuman gimana ya, ntar lah, soalnya baru habis makan, perut masih kenyang. Tapi buat teman-teman nih lihat ya, apa yang selalu saya lakukan kalau kerja di kapal pesiar itu, biasanya saya selalu ngambil yang namanya telur teman-teman, bisa dilihat ya. Nih, saya selalu bawa telur ini telur rebus. Well done ya, ini udah matang teman-teman. Nanti saya campur dengan mie. Kebetulan saya bawa 1 dus mie dari rumah. Masalahnya itu kalau di kamar itu nggak boleh bawa heater ya, atau pemanas air itu nggak boleh. Kita bawa air panas itu dari krumes, kemudian bawa ke kamar itu nggak apa-apa. Jadi kita buat mie-nya itu nggak boleh pakai heater di kamar ya. Boleh cuman jangan sampai ketahuan. Jangan ya, pokoknya buat aman saja kalian ambil hot waternya itu, air panasnya itu di krumes terus bawa ke sini biar aman. Soalnya nanti kalian kalau ketahuan bawa heater, kalian bisa dipecat atau dipulangin teman-teman. Bisa dilihat nih ya teman-teman, ini keadaan kamar saya nih. Mohon maaf berantakan nih ya, namanya juga kamar cowok. Nih, di sini saya bawa iPad ini buat ngedit video ya. Gimana ya, kalau di HP ngeditnya itu tangannya itu agak sulit teman-teman karena tombolnya kecil-kecil kan. Nah jadi internet di kapal ini, terutama di kapal ini ya, biasanya Princess itu internetnya itu cepat-cepat teman-teman. Nguploadnya itu pokoknya gampang, cuman di kapal ini doang internetnya agak parah. Jadi saya pernah ngupload sampai 3 hari sampai 4 hari belum selesai teman-teman. Itu sekitar videonya itu sekitar 2 gigaan itu belum selesai. Nah, jadi saya mau nggak mau nyobain kartu Amerika. Jadi saya mau pakai kartu Amerika dan saya cek itu harganya 139 US dollar selama kurang lebih 90 hari ya. Jadi kalau dibagi itu 139 US dollar dibagi 90 hari itu sekitar 1,54 dolar. Nah, bisa dilihat nih teman-teman keadaannya seperti ini ya kamarnya. Ini saya waktu ini beli di Skagway di Alaska. Ini perlu banget ya buat kalian nih yang nanti berangkat ke kapal bawa kayak ginian ya. Extension kayak ginian nih teman-teman ya. Yang panjang yang bisa sampai ke tempat tidur ya. Biar nggak bolak-balik ngambil HP itu teman-teman ya. Itu penting banget.
Terus colokannya itu kalau di kapal pesiar itu colokannya seperti ini ya. Ini yang kayak gini ini. Terus ini yang internasional ya. Tapi kebanyakan di kapal pesiar itu colokannya seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa beli di Indonesia sebelum kalian berangkat, kalian beli ya. Itu saran saya sih. Terus ini tips buat kalian ya yang ingin bekerja di kapal pesiar. Kalian tetap jaga kondisi kesehatannya. Kalian bisa tetap olahraga ya. Ini saya bawa ini dari rumah nih. Ini bisa dilihat. Ini Megamas saya beli di Indonesia. Kemudian saya juga pakai kreatin. Ini buat kondisi kalian karena kerja di kapal pesiar itu sulit banget dan gimana ya, beda banget kalau kerja di kapal pesiar sama di darat ya. Kalau di darat itu capek kerja, kemudian kalian stres, kalian bisa rilis stres tersebut di rumah. Cuman kalau di sini di kapal pesiar, kalian stres, sudah ada tekanan dari bos, kalian nggak bisa ketemu keluarga. Jadi itu sulitnya. Jadi saya saranin buat kalian yang nanti kalau punya masalah di kapal, kalian kumpul sama teman-teman ya. Kayak kemarin saya mau rilis stres, saya kumpul ke kamar sebelah, ke kamar teman saya, main gitar, nyanyi-nyanyi. Jadi ya supaya kita itu enjoy ya, enjoy kerja di kapal. Terus di sini saya juga mau cerita, ada satu hal yang saya nggak suka sama cabin ini. Ini ya, ini yang saya nggak suka ini. Ini AC-nya nggak bisa diatur ya. Saya udah report beberapa kali, nggak ada yang benerin. Ini AC-nya berfungsi cuma dingin banget, nggak bisa dikecilin ya. Ini dingin banget teman-teman. Ini anginnya keluar dari sini ya, bisa dilihat. Ini terutama buat nanti, buat orang yang tidur di atas seperti saya ini. Gila itu dingin banget. Saya sampai ngambil blanket 2 di laundry. Terus ditanya kenapa ngambil 2, orang cabin saya dingin banget, saya nggak kuat. Mau gimana lagi, saya butuh 2. Nggak boleh, harus 1. Ya udah saya report ke manajemen, report ke bos saya, akhirnya dia ngasih teman-teman. Ya mau gimana lagi, ini udah nggak bisa diatur, AC-nya nggak kuat ya saya teman-teman. Oh ya, di sini juga ada hal yang menarik. Seandainya kapalnya ini blackout, nah blackout itu artinya kapalnya itu nggak ada listrik, mati total. Mati, gelap semuanya. Saya pernah ngalamin itu, pas kapal pesiarnya di tengah laut, mati lampu, pung, nggak ada listrik. Jadi di kamar itu ada ini ya. Ini bakal otomatis nyala. Ini kayak menyimpan energi gitu, energi cahaya lampu. Jadi pas mati listrik ini bakal nyala. Jadi aman ya. Cuman masalahnya pas di area kerja itu sama sekali nggak ada lampu. Jadi mau gimana lagi? Salah satunya yaitu pakai HP. Nah, jadi ada nih bos yang manajemennya itu mengatur kita nggak boleh bawa HP. Cuman saran saya tetap kalian bawa HP ya. Itu berguna banget jika suatu saat ada emergency yang mudah-mudahan nggak terjadi. Kayak mati lampu itu kan ada HP. Jadi itu bisa sebagai alat penerang ya. Tinggal aktifin aja senternya. Oke, di sini saya mau jelasin lagi nih masalah laundry ya. Yang bisa dilihat nih teman-teman. Nih ya. Ini kan ada laundry nih. Ini kita taruh baju kotornya ini. Nanti saya taruh baju kotornya ini di laundry. Nah, di laundry itu berada di lantai 2 di tengah-tengah kapal. Jadi kita taruh, kita kasih nama seperti ini. Kita kasih nama, kemudian jumlah bajunya apa saja yang kita taruh yang kotor. Kemudian kita kasih ke laundry-nya. Habis itu besoknya atau 2 hari itu udah jadi baju kalian, udah bersih, udah disetrika, itu gratis. Sekali lagi itu gratis. Cuman buat kalian yang agak males nih, yang punya duit banyak, yang agak males, kalian bisa taruh baju kotornya, kalian nggak usah ke laundry, kalian taruh di depan cabin kalian, nanti diambil sama laundry boy-nya. Itu bayar $1 per hari, bebas jumlah bajunya, entah 1, 2, 3, 4 itu bebas. Kalian nggak usah ke laundry, kalian tinggal terima jadi baju bersihnya langsung ditaruh, besokan harinya itu langsung ditaruh di depan
pintu kalian. Nah, tapi buat kalian sekali lagi yang ingin menyimpan duit, yang mau save money, kalian bisa langsung ke laundry, tinggal naruh. Sama sih, cuman jalannya itu agak jauh doang. Jadi seperti itu ya. Buat teman-teman nanti yang ingin menanyakan sesuatu seputar kapal pesiar, kalian tinggalkan saja di kolom komentar. Tapi saya hold dulu ya, karena setiap saya ngupload itu banyak tuh judi-judi online itu komen nggak bener. Jadi saya hold komen semua di video-video saya itu, dan saya select yang nggak ada hubungannya dengan judi online. Itu gila banget itu judi online. Buktinya juga setiap saya upload itu banyak tuh judul-judul online, Dewadora, apalagi pokoknya banyak dah, Saras apa itu, gila itu. Parah banget itu. Jadi saya hapus semua, saya report semua itu komen-komen itu yang nggak penting itu. Mohon maaf nih, saya agak kesel nih gara-gara judul ini. Oh ya, ada lagi nih, lagi satu perlu saya kasih tahu kalian ya. Kalau cruise-nya ke Alaska itu kebanyakan laundry-nya itu ditutup, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak boleh buang air ya di Alaska. Jadi Alaska itu ada peraturan, kapal pesiarnya itu nggak boleh buang air sembarangan. Jadi laundry-nya itu ditutup. Mau nggak mau saya nyuci kaosnya itu di sini, teman-teman, di sink, di hand washing di kamar mandi ini. Saya cuci kaos kakinya, terus saya gantung. Nah, di mana saya gantung? Saya gantung di sini ya. Ini bisa dilihat ya. Nih teman-teman, saya gantung kaos kakinya seperti ini biar cepet dry ya. Cuman masalahnya saya respect cabin mate saya, maunya sih saya gantung di sini di kamar mandi. Cuman ya respect, dia juga respect ke saya. Jadi mau nggak mau saya taruh kaos kakinya di lemari. Ya mau gimana lagi? Tapi dalam 1 hari udah kering kok. Gila ya. Itu tutup laundry-nya itu bisa sampai 3 hari sampai 4 hari ya. Jadi pas bukanya itu ngantrinya gila banget ya. Jadi tadi yang jelasin itu kan laundry yang ini ya, laundry yang uniform. Tapi yang laundry yang ditutup itu buat yang baju reguler, baju rumahan. Itu ditutup kurang lebih 4 hari sampai 3 hari. Gila ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Silakan dukung channel ini. Saya harap kalian sehat selalu dan sukses terus. Salam sahabat pelaut semua.